Mahasiswa Papua AMP, berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. Pernyataan sikap Deklarasi Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961 nyatanya tidak diakui oleh Indonesia dengan beberapa klaim yang tidak berdasar sama sekali. Wujud dari tindakan Indonesia yang tidak mengakui pembentukan negara Papua dilakukan dengan invasi militer yang dilakukan sejak dikeluarnya Trikora 3 Komando Rakyat 19 Desember 61 di alun-alun utara Yogyakarta. Mobilisasi kekuatan militer dilakukan untuk menggagalkan negara yang baru berumur 18 hari tersebut. Berbagai operasi militer dilancarkan untuk menganeksasi Papua Barat ke dalam pangkuan Indonesia. 15 Agustus 1962 lahirlah Persetujuan New York yang mengatur tentang pemerintahan sementara di Papua dan mempersiapkan pelaksanaan hak menentukan nasib bagi rakyat Papua. Kemudian pada bulan Juli sampai Agustus 1969 dilaksanakan tindakan pilih bebas bagi rakyat Papua yang oleh Indonesia dinamakan penentuan pendapat rakyat PPRA. Pelaksanaan PPRA diterjemahkan oleh Indonesia dengan sistem perwakilan dan tidak sesuai dengan persetujuan New York yang mengatur satu orang satu suara, one man one vote. Karena faktanya dari 800.000 penduduk Papua yang memiliki hak pilih, cuma 1.025 orang yang dilibatkan. Selain itu, berbagai tindakan represif, intimidasi, dan teror dilakukan untuk menekan perwakilan dari rakyat Papua tadi, sehingga PPRA berhasil dimenangkan oleh Indonesia dengan suara mayoritas, walaupun pelaksanaannya tidak demokratis dan tidak menghargai hak asasi manusia rakyat Papua. Walau Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya negara Papua dan memaksa rakyat Papua untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara Papua tidak akan pernah surut. Berbagai pergantian rezim penguasaan di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim saat ini SBY Budiono, tidak mampu meredam gejolak perlawanan rakyat Papua. Berbagai kebijakan Indonesia saat ini seperti otonomi khusus, pemekaran, Otsus Plus, dan unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat UP4B tidak mampu meredam keinginan rakyat Papua untuk mendirikan sebuah negara. Bisa kita saksikan sebagaimana penguasa Indonesia di masa reformasi saat ini tetap menggunakan militer sebagai tameng untuk menghalau perlawanan rakyat Papua. Hal ini memicu lahirnya berbagai kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang berbuntut hilangnya nyawa rakyat Papua. Hingga situasi saat ini, bagaimana berbagai skenario dilakukan oleh Indonesia
untuk menghancurkan gerakan-gerakan perlawanan rakyat Papua. Lebih parah lagi, tidak adanya ruang demokrasi bagi rakyat Papua untuk berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum. Maka jelaslah bahwa persoalan yang dihadapi rakyat Papua saat ini bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau persoalan ketidaksetaraan ekonomi, tapi yang menjadi dasar persoalan rakyat Papua saat ini adalah identitas rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang tidak dapat diselesaikan dengan berbagai kebijakan negara Indonesia di tanah Papua. Berdasarkan kenyataan historis dan situasi yang telah, sedang, dan akan terjadi di Papua, serta bertepatan dengan Hari Deklarasi Negara Bangsa Papua Barat yang ke-52, 1 Desember 2013, maka Aliansi Mahasiswa Papua AMP menyatakan sikap politik kami kepada rezim SBY Budiono untuk segera: 1. Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. Yang kedua, menarik militer, TNI, Polri, organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Yang ketiga, menghentikan pengiriman militer, TNI, Polri, organik dan non-organik ke Papua. Yang keempat, menarik segala produk politik, Otsus Plus, pemekaran dan UP 4P yang diterapkan di Papua. Demikian pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua. Kami menyerukan kepada seluruh mahasiswa Papua untuk bersatu dan bersama-sama berjuang mewujudkan pembebasan sejati bagi rakyat dan bangsa Papua. Surabaya, 2 Desember 2013.